Hai semua, kali ini aku mau bikin rendang daging sapi dengan takaran dagingnya itu 500 gram atau setengah kilo. Mau tahu cara pembuatannya dan resepnya? Simak ya videonya sampai selesai. Ini adalah bahan-bahannya yang aku gunakan. Ada daging sapi 500 gram dan kelapa parut. Kemudian ada serai, daun salam, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, cabai merah besar, gula merah, garam, dan ada santannya. Aku pakai 2 saset dan bumbu Indofood racik kendang. Untuk kelapa parutnya akan aku sangrai dulu ya, supaya teksturnya itu nanti di kuahnya agak kental gitu. Siapkan panci dan nyalakan api, lalu masukkan kelapa parut. Aku menggunakan kelapa yang tua dan ini disangrai sampai berubah menjadi warna coklat-coklat gitu ya, tapi tidak boleh sampai gosong. Ini harus diaduk-aduk terus. Nah, ini udah mulai agak matang, harus diaduk terus ya sampai benar-benar matang, tapi jangan sampai gosong. Kalau gosong itu nanti akan terasa pahit seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada teksturnya seperti ini, sudah bisa ya. Lalu kita siapkan blender untuk menghaluskan bumbu-bumbunya. Masukkan tuh bawang putih, bawang merah, cabai. Di sini jahe sama lengkuasnya aku haluskan ya, supaya nanti kalau waktu udah masak nggak salah ambil dagingnya gitu. Tambahkan minyak goreng ke dalam bumbu yang akan dihaluskan. Tujuannya ini untuk memudahkan saat menghaluskan bumbunya ya. Ini aku menggunakan cabai merah karena aku suka yang warnanya agak-agak merah gitu dan rasanya pedas sedikit. Tapi ini aku nggak pakai cabai rawit, jadi pedasnya nggak pedas banget ya. Nyalakan blender. Siapkan cobek untuk menghaluskan kelapa parutnya yang sudah disangrai tadi ya. Masukkan aja semuanya supaya nanti kuahnya itu lebih kental dan lebih gurih. Dihaluskan. Ini video saya percepat karena menghaluskan kelapa parut itu membutuhkan waktu yang agak lama dan membutuhkan tenaga yang kuat. Jadi ini saya percepat saja ya, supaya durasinya tidak terlalu lama. Nah, udah mulai kelihatan halus, udah mulai merata halusnya. Ditunggu sampai benar-benar ada sedikit minyaknya. Seperti ini udah bisa ya. Siapkan panci untuk menumis bumbu yang dihaluskan tadi. Kita masukkan semuanya bumbu yang sudah dihaluskan. Untuk menumis aku pakai api kecil saja supaya tidak gosong. Aku tidak menambahkan minyak karena tadi waktu memblender atau menghaluskan bumbu sudah ditambahkan minyak di situ. Nah, masukkan daun jeruk dan daun salamnya, terus serai,
ini serainya satu batang aku potong jadi dua supaya tidak terlalu panjang serainya. Kita aduk-aduk supaya tidak kosong dan menempel di panci ya. Tapi ini panci sebenarnya udah anti lengket sih. Lalu masukkan bumbu rendang instan, aku pakai yang Indo Putra rendang. Bumbunya ini tuh benar-benar enak dan rendangnya tuh terasa banget. Masukkan semuanya. Jangan lupa diaduk dan diratakan supaya bumbunya, antara bumbu yang dihaluskan dan bumbu instannya itu bisa menyatu dan nanti bisa berubah warna menjadi agak-agak hitam gitu. Tunggu sampai keluar bau harumnya. Harus diaduk terus sampai dia benar-benar mengeluarkan bau harum dari bumbu. Masukkan gula merah, aduk lagi sampai gula merahnya benar-benar hancur dan tunggu sampai matang. Ini bumbunya sudah mengeluarkan minyak. Setelah itu kita masukkan daging ke dalam panci, kita aduk merata supaya bumbunya menyerap ke dalam dagingnya. Diaduk terus ya. Oh iya, aku ini beli daging di supermarket. Aku milih dagingnya yang tidak ada lemaknya, hanya daging full gitu ya. Dan tambahkan air. Ini aku tuh beri air 500 ml dulu untuk merebus daging. Tambahkan garam. Untuk takarannya nanti aku tulis di deskripsi saja. Ditutup pancinya, tunggu sampai mendidih dan airnya menyusut. Ini sudah mendidih. Nah, ini sudah mendidih dan airnya sudah mulai menyusut. Diaduk dulu supaya matangnya bisa merata. Ditutup lagi sampai airnya benar-benar menyusut ya, kurang lebih 40 menit. Setelah 40 menit kita masak. Ini bawahnya sudah mulai menyusut. Kita akan masukkan santan, tapi sebelum itu kita tambah dulu airnya ya. Kita tambah lagi airnya 250 ml, jadi total keseluruhan air 750 ml. Kita masukkan kedua santan. Di sini aku pakai santan instan karena aku nyari yang instan aja, yang cepat, nggak ribet gitu. Kebanyakan kalau masak kan pengennya yang cepat, nggak lama-lama gitu ya. Jadi ya pilih saja yang instan seperti ini. Tapi tentunya tetap aman kok. Diaduk sampai merata nih santannya. Aduk rata. Kalau sudah dimasukkan santan seperti ini, kita harus sering-sering mengaduk ya,
kurang lebih 5-10 menit kita harus tengok dan harus kita aduk lagi. Sudah mendidih, diaduk. Ini setelah aku diamkan selama kurang lebih 1 jaman gitu. Airnya sudah menyusut seperti ini dan sudah mulai mengental kuahnya. Nah, teksturnya sudah seperti ini. Kita coba tes dulu ya. Di sini aku tes dulu sudah matang, dan untuk dagingnya aku masukkan kelapa sangrainya, masukkan semua saja. Ini kalau yang tidak pakai kelapa sangrai seperti ini tinggal nunggu airnya nyedot saja dan sudah matang. Diaduk merata dan tunggu sampai benar-benar mengental dan menyusut. Aku suka daging rendang yang kuahnya masih seperti ini dan nggak terlalu kering, karena kalau yang tekstur seperti ini tuh dimakan sama nasi pas banget, enak banget. Boleh dimatikan apinya, lalu kita siapkan wadah atau piring untuk menaruh rendangnya. Seperti ini rendang yang aku bikin hari ini. Semoga dengan resep yang aku share, para bunda dan teman-teman semuanya suka. Ini adalah resep rendang yang simpel dan bumbunya mudah didapatkan ya, dan tentunya rasanya dijamin enak, mantap, tidak kalah dengan rasa rendang yang lainnya. Kalau aku punya bawang goreng, tambahkan sedikit bawang goreng tuh, semakin cantik kan. Dan aku ambil nasi untuk aku cobain. Lihat kuahnya saja udah bikin lapar ya, apalagi ini nasinya masih hangat. Di sini aku tambahkan sedikit orek kacang sama tempe wortel. Selamat mencoba.